pemberian 300 mg serbuk sari bunga kurma selama 1 bulan tidak memberikan efek samping yang merugikan. Sobat sehat, apa kabar? Makin sehat ya? Video kali ini khusus saya peruntukkan bagi pasangan suami istri yang berusaha untuk mendapatkan keturunan melalui berbagai cara namun belum berhasil. Saya berharap bahwa melalui informasi ini akan ada upaya yang membantu mempercepat atau memperlancar. Apa itu? Topiknya adalah tentang kurma, yaitu khasiat kurma. Kurma terdiri dari buah kurma, daging buah maupun bijinya, dan serbuk sari bunga kurma untuk kesehatan sistem reproduksi pria dan wanita. Maksudnya apa? Terkait dengan kesuburan. Ya. Kenapa saya tertarik? Pertama, memang secara turun-temurun kurma itu baik daging, biji maupun serbuk sari bunga itu sudah dipakai secara turun-temurun di kawasan Timur Tengah dan di Mesir. Untuk apa? Meningkatkan gairah seksual. Kedua, informasi ini tentu menarik perhatian peneliti ilmiah dan hasilnya sangat mendukung. Secara keseluruhan, faktor-faktor yang bisa meningkatkan sexual desire atau gairah seksual itu meningkat atau menjadi baik. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Informasi-informasi itu kita gunakan untuk apa? Pencegahan, peningkatan kesehatan, penyembuhan. Mari kita ikuti bersama-sama. Yang pertama saat kandungan. Kandungan pada daging, pada biji, serbuk sari bunga sangat kompleks. Itu memenuhi kebutuhan nutrisi sel. Sel menjadi kenyang sehingga dia bisa berfungsi baik dan otomatis akan menyebabkan fungsi juga berjalan dengan baik. Apalagi termasuk fungsi otak. Apa saja? Pasti gula dan serat. Cukup kuat, cukup banyak. Selanjutnya, mineral. Mineralnya sangat kaya, termasuk mineral yang hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Misalnya strontium untuk kesehatan otak utamanya. Selenium untuk imunitas dan juga kesehatan otak. Vitamin ada 6 macam paling sedikit. Dengan utamanya vitamin B yang lengkap. Untuk kesehatan apa? Sistem saraf. Pasti menjamin kesehatan umum. Vitamin A dan C, khasiatnya antioksidan, kesehatan sel. Lalu asam amino lengkap. Asam amino yang bisa dibuat oleh tubuh maupun yang tidak dapat dibuat oleh tubuh sehingga harus kita dapatkan melalui asupan. Tapi yang paling penting dari semua ini adalah terdapatnya zat fito. Saya selalu mengatakan ya, zat fito ini zat bioaktif yang hanya terdapat pada herbal. Yang paling utama selain zat fenol dan flavonoid yang bekerja sebagai antioksidan, ada zat yang strukturnya itu seperti hormon wanita estrogen. Artinya apa? Bekerja seperti hormon wanita estrogen. Apakah hormon wanita estrogen itu hanya bekerja atau hanya bisa untuk kesehatan sistem reproduksi wanita? Tidak. Secara ilmiah sudah dibuktikan bahwa hormon estrogen itu juga berperan sangat besar pada aktivitas kesehatan sistem reproduksi pria. Lalu bagaimana hubungan antara keberagaman kandungan dengan khasiatnya? Uji sudah banyak dilakukan, baik pada hewan tikus yang dibuat tidak subur maupun pada pasangan suami istri yang infertil atau tidak subur. Uji pada tikus yang dibuat tidak subur, baik tikus jantan maupun betina, hasilnya memang luar biasa. Satu di antara yang patut saya sampaikan adalah terdapatnya perbaikan profil sperma, motilitasnya, jumlah sperma, dan status antioksidan yang terdapat di dalam bahan yang diuji itu. Itu menandakan apa? Aktivitas antioksidan untuk memperbaiki kerusakan sel. Apa yang terjadi pada tikus betina? Produksi hormon yang meningkat sehingga meningkatkan stabilitas hormon, antara lain terlihat melalui perbaikan kualitas sel telur yang dihasilkan oleh hewan betina yang diberi pengobatan dengan kurma atau diberi asupan kurma. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan juga bagaimana khasiat pemberian kurma, baik buah kurma, daging buah maupun bijinya, pada wanita yang sedang hamil. Apa yang terjadi?
perbaikan pada kondisi pelebaran atau pembukaan serviks pada saat akan melahirkan. Kelahiran spontan terjadi dengan sangat baik dan cepat. Apa yang terjadi pada pendarahan pasca melahirkan? Terjadi pengendalian yang sangat baik dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberi kurma. Apa yang terjadi juga pada pengendalian tekanan darah pada wanita yang kemungkinan mengalami kenaikan tekanan darah pada saat hamil. Pemberian kurma ajwa sebagai contoh. Selama 7 buah setiap hari, apa yang terjadi? Terjadi pengendalian unsur-unsur yang menyebabkan kenaikan tekanan darah. Dengan artinya apa? Kenaikan tekanan darah terkendali. Penelitian yang menarik perhatian pasti dilakukan di sebuah pusat penelitian ketidaksuburan atau infertilitas. Ini dilakukan di Iran oleh para peneliti Iran. Dilakukan terhadap pasangan suami istri yang tidak subur dengan ketentuan-ketentuan yang mengikuti standar internasional. Protokol ujinya juga bersifat internasional. Data yang diamati terutama berkaitan dengan indeks fungsi seksual, erektil secara internasional. Ada syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan yang akan mengikuti uji ini, yaitu usia perkawinan tertentu, aktif melakukan aktivitas seksual, tidak mengonsumsi obat-obatan peningkat gairah seksual atau obat-obat apapun yang berhubungan dengan fungsi seksual, tidak mempunyai penyakit-penyakit penyerta, diabetes, kadar gula darah tinggi, artinya kemudian tekanan darah tinggi, lalu kadar lemak tinggi, dan tidak mengkonsumsi alkohol dan tidak merokok. Nah, apa yang diberikan? 300 mg serbuk sari bunga kurma dalam kapsul selama 1 bulan. Apa hasil yang diamati? Baik pada pria maupun wanita, secara keseluruhan terjadi perbaikan yang sangat signifikan pada satisfactory, kepuasan. Apa itu? Antara lain, gairah seksual meningkat, rasa sakit atau nyeri pada saat berhubungan seksual hilang atau berkurang dengan optimal, fungsi erektil sangat baik, tapi intinya adalah gairah yang meningkat. Ya, gairah yang meningkat itu pasti akan didukung oleh antara lain kualitas sperma, kualitas hormon, dan apakah dan mengapa ini terjadi? Sekali lagi saya katakan pasti berkaitan dengan meningkatnya hormon-hormon yang mendukung. Pemberian testosteron dan estrogen pada percobaan itu meningkatkan gairah seksual. Tapi khusus pada percobaan ini yang pasti diyakini adalah partisipasi atau kerjasama antara zat kandungan yang berstruktur seperti estrogen bersama zat kandungan alkaloid dan flavonoid yang terutama juga bekerja pada sistem saraf pusat. Jadi merangsang atau memberikan perbaikan melalui kerja pada sistem saraf pusat. Jadi sekali lagi pemberian 300 mg serbuk sari bunga kurma selama 1 bulan tidak memberikan efek samping yang merugikan. Jadi apa yang bisa kita lakukan melalui hasil penelitian ini? Yang pertama tentu bagi mereka yang mempunyai masalah dengan kesuburan, terutama pasangan suami istri, harus berkonsultasi dengan dokter ahli. Dokter ahli lah yang akan menentukan atau memberikan tindakan dan obat yang harus diberikan dengan harapan akan terjadi perbaikan. Lalu di mana kedudukan kurma? Kurma bukan obat. Baik daging buahnya, bijinya maupun serbuk sari bunga bukan obat. Dapat dikonsumsi sebagai makanan atau kita dudukkan sebagai suplemen. Konsumsi secara teratur dengan dipilih yang berkualitas baik, dan pasti seperti tadi yang saya sampaikan pada hasil penelitian harus disertai pola hidup sehat. Jadi bagi mereka yang menderita penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, kadar lemak tinggi, harus berobat terlebih dahulu untuk mendapatkan manfaat apabila kita menggunakan kurma, daging, biji maupun serbuk sarinya. Sobat sehat, sebagaimana sudah pernah saya sampaikan pada video terdahulu, kurma itu memang baik sekali bagi kesehatan umum tubuh kita dengan konsumsi secara teratur. Nah, melalui video ini jelas hasil penelitian menunjukkan bahwa kurma termasuk juga serbuk sari bunga mempunyai andil yang sangat berarti pada upaya untuk mendapatkan kesehatan organ reproduksi yang memperbaiki kesuburan pasangan suami istri.
Kenapa tidak dicoba? Saya sangat merekomendasikannya. Dengan syarat apa? Seperti yang saya katakan tadi, pola hidup yang sehat. Pasti harus mengendalikan obesitas atau kegemukan, tekanan darah, kadar gula darah, kadar lemak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memilih produk yang berkualitas. Pastikan bahwa kalau kita menggunakan produk jadi, itu dari produk-produk yang misalnya berlisensi, bernomor registrasi. Produk kurma, buah kurma, pilih yang berkualitas baik, pasti. Walaupun harganya pasti tidak murah. Demikian, semoga video ini memberikan manfaat bagi kita bersama. Stay healthy, salam sehat.